Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Sahabat Tafsir Inspirasi dimanapun Anda berada, syukur kita pada Allah di suasana Ramadan ini kita dapat bersua, mengkaji inspirasi di balik nama surat. Hari ini kita berada di surat 107. Surat Al-Ma'un, barang yang berguna. Kita akan membahas ayat 1 sampai dengan 7. Tema kita hari ini, 5 penyakit religiusitas. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun kita, bagaimana beragama yang baik dan benar. Kita akan membaca surat Al-Ma'un dimulai dari ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Kita mulakan dari ayat pertama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tidakkah kamu melihat? Ara'aita dengan mata, tentu saja dengan mata apa? Dengan mata hati lah ya. Allazi yukazzibu, mereka yang terus-menerus melupakan agama. Yukazzibu, yang terus-menerus tidak melaksanakan pesan-pesan agama. Yukazzibu bisa juga dimaknai dengan mengingkari agama itu. Mengingkari itu ada dua, yang diingkari dengan ad-din di sini. Pertama bisa agama, yang kedua bisa juga dengan hari pembalasan. Agama di sini maksudnya dengan iman. Maka kita menemukan dalam tafsir inspirasi kita menulis mendustakan agama dapat diarti dengan mendustakan hari kiamat yang akan datang, yang tanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan manusia dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Atau yang kedua yang dimaksudkan dengan ad-din, yang pertama tadi hari kiamat, maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Yang kedua din itu agama dalam kategori iman. Agama dasar-dasar hak dan batil dalam soal-soal rohani. Inilah dia religius ya. Inilah dia sisi-sisi keberagamaan. Jadi yang disebutkan seorang yang agamis itu gimana? Inilah yang akan kita bahas dalam surat Al-Ma'un. Kita akan menemukan pembahasan itu. Pertama, dusta terhadap agama hingga malas sholat. Jadi kita kaitkan dengan sholat ini. Dusta merupakan sumber dari akar dari keburukan. Dasarnya orang melakukan dusta adalah karena mengalami ketakutan. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah. Satu, dusta terhadap agama hingga malas sholat. Jadi yukazzibu biddin ini lupa pada hari akhirat, lupa pada nilai-nilai agama yang utama dan pertama yang terlihat nanti di poin ketiga, tapi kita angkat ke poin pertama, yaitu malas sholat. Dusta atau mengingkari merupakan sumber dan akar dari segala bentuk keburukan. Ketika dia tidak mengakui adanya hari kiamat, maka dia akan mudah melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Dasar orang melakukan dusta adalah karena mengalami ketakutan. Takut miskin, takut tidak bahagia, takut menderita. Padahal sebenarnya ini takut-takut yang tidak pada tempatnya. Ketika kita dekat dengan Allah, kita akan dikayakan oleh Allah. Hati kita lapang, kebahagiaan tercapai, rasa takut kita tempatkan kepada zat yang layak untuk kita takuti, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selanjutnya ayat kedua kita membaca fazalikal ladzi yad'ul yatim.
hilangnya spirit beragama menjadi seorang yang tidak agamis dalam Al-Quranul Karim bukan saja cerita tentang ibadah mahdhah, tapi rupanya agama ini banyak mengkaitkan dengan hubungan sosial kemasyarakatan. Yang kedua ini adalah orang-orang yang menghardi anak yatim. Dalam Al-Quran atau dalam Islam, anak yatim tidak mendapatkan zakat. Di bulan suci Ramadan ini kita sering membantu anak yatim. Tidak semua anak yatim itu susah, tergantung ayahnya. Jika ayahnya meninggalkan harta yang banyak dan melimpah, ini anak yatim tidak mendapatkan zakat. Tapi bukan berarti kita boleh menelantarkannya, apalagi menghardinya. Untuk itu, seorang yang agamis rupanya tidak saja baik hubungannya kepada Allah secara vertikal, juga baik kepada sesama. Poin kedua dan selanjutnya ini, agamis lebih banyak dikaitkan dengan hubungan sosial daripada dikaitkan dengan hubungan vertikal. Maka menghardi anak yatim adalah bukan contoh muslim yang agamis. Ya, dimulai yang pertama tadi dengan jangan berdusta dan tetap sholat. Maka poin kedua ini jangan hardi, jangan caci, jangan maki anak yatim. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk jaga lisan. Saumul lisan. Puasa dari menggunakan lisan atau jari jemari kita menggunakan handphone untuk mencaci, memaki, menghardi. Terlebih yang dihardi anak yatim. Penyebab kemalasan dalam hidup ini karena kita tidak punya mimpi dan tujuan. Kalau orang punya mimpi dan tujuan, maka gunung pun kan didakinya, laut pun kan diseberanginya. Itulah semangat kalau dia punya tujuan. Tapi kalau nggak ada tujuan, alah malas dia. Aduh, malas. Ngapain lah anak yatim kita tolong. Tapi kalau tahu bagaimana surga yang diberikan Allah kepada pengasuh anak yatim, wah semangat dia. Nabi Muhammad bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza. Aku bersama pengasuh anak yatim di surga begini rapatnya. Sangkingkan rapatnya, sangkingkan besar pahala, sehingga tidak ada kata bermalas-malasan mengasuh anak yatim. Sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, maka poin kedua menjadi catatan penting, hilangnya semangat beragama dalam tubuh seseorang karena malas membantu anak yatim. Untuk itu, mari kita bantu anak yatim, terutama di bulan suci Ramadan ini.